Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak yang soleh dan soleha? Jumpa lagi dengan Bapak Erli Junaidi, bidang studi bahasa Indonesia. Kita saksikan video berikut ini. Oke, anak bapak, kita lanjutkan dengan materi kita yang kemarin, yaitu tentang puisi. Jadi dalam bahasa Indonesia, puisi itu dibagi menjadi dua, yaitu ada namanya puisi lama, ada puisi baru. Puisi lama meliputi yang pertama ada namanya pantun, kemudian ada syair, gurindam, dan lain-lain. Maksudnya kata dan lain-lain ini ada lagi, tapi tidak Bapak jabarkan secara keseluruhan. Kemudian yang termasuk ke dalam puisi baru yaitu romansa, satire, soneta, dan lain-lain. Jadi Bapak ambil setiap puisi lama dan puisi baru, Bapak ambil 3 saja contohnya. Jadi secara garis besarnya adalah pantun merupakan jenis puisi lama yang memiliki 4 baris yang terdiri dari sampiran dan isi. Nah, ini kita Bapak akan jabarkan satu persatu ya. Oke. Di sini ada Bapak buat ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun yang pertama adalah satu, bersajak AB. Kemudian yang kedua, baris pertama atau baris ke-1 dan kedua disebut dengan sampiran. Nah, nanti akan Bapak terangkan yang mana itu sampiran, yang mana itu isi. Bapak tulis dulu ciri-cirinya saja dulu. Kemudian yang ketiga ada namanya baris 3 dan 4 disebut dengan isi. Kemudian ciri-ciri pantun yang keempat adalah 1 bait 4 baris. Yang kelima, 1 baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Oke, 8 sampai 12 suku kata. Dan yang terakhir adalah 1 baris terdiri dari 4 sampai 6 kata. Oke. Sekarang Bapak akan menuliskan sebuah pantun. Oke. Nanti anak Bapak bisa tahu nanti itu pantun apa. Jadi yang Bapak jelaskan itu ya, ada namanya jenis-jenis pantun itu, ada pantun agama, ada pantun nasihat, ada pantun adat, ada pantun teka-teki, macam-macam banyak pantun. Jadi nanti dari pantun yang akan Bapak buat ini nanti bisa kamu tebak itu pantun apa. Ini contoh pantunnya ya. Burung nuri, burung dara. Nah, maksudnya bukan burung sidara ya, tapi burung dara. Burung dara itu maksudnya burung merpati. Terbang tinggi di atas awan. Cobalah terka, wahai saudara, makin diisi makin ringan. Oke, sekarang akan kita bahas tentang ciri-ciri pantun yang pertama supaya lebih jelas. Ciri-ciri pantun yang pertama itu bersajak AB. Yang mana dia dikatakan AB? Inilah yang dikatakan AB. Baris satunya A, yang baris kedua N, baris ketiga A,
baris keempat N. Inilah yang dikatakan A, B, A, B. Kenapa Pak mesti dikatakan A, B, A, B? Karena memang bukan berarti A, B, A, B itu huruf terakhirnya huruf A, huruf B, huruf A, huruf B. Bukan. Karena abjad kita memang dimulai dari A, B, C sampai Z, maka dibuat dia A, B, A, B. Jadi yang dikatakan saja itu bunyi akhir dari pantun itu. Jadi kalau dia A baris pertama, maka baris ketiga dia juga A. Baris kedua dia N, baris keempat dia juga N. Ini yang dikatakan saja. Oke. Yang kedua, baris pertama dan kedua disebut sampiran. Inilah yang dikatakan sampiran. Paham ya anak ya? Sampiran. Maksudnya sampiran ini belum kita mengerti apa maksud dan tujuan sebuah pantun kalau hanya dia sampiran. Bagaimana supaya kita tahu maksud dari pantun itu? Maka dengan adanya yang ketiga ini, yaitu baris 3 dan 4, inilah yang dikatakan isi. Burung nuri, burung dara, terbang tinggi di atas awan. Belum paham kita maksud apa dari tujuan burung nuri, burung dara, terbang tinggi. Setelah adanya isi, cobalah terka wahai saudara, makin diisi makin. Setelah adanya baris ketiga dan keempat atau disebut dengan isi, baru kita paham apa maksud dari pantun ini. Sekarang Bapak tanya, kalau kira-kira beginilah Bapak buat, pantun apa namanya? Masuk kepada jenis pantun apa dia? Ini adalah masuk kepada jenis pantun teka-teki. Pantun teka-teki itu pantun yang memerlukan jawaban. Jadi apa jawaban dari ini? Cobalah terka wahai saudara, makin diisi makin ringan. Jawabnya adalah balon. Balon itu kalau makin diisi makin ringan. Itu yang ketiga. Yang keempat, satu bait 4 baris. Mana yang dikatakan bait? Mana yang dikatakan? Inilah yang dikatakan bait. Baris pertama dan baris sampai baris keempat, itulah yang dikatakan bait. Paham? Itu yang dikatakan. Jadi ini satu bait. Satu bait 4 baris, kan 4 baris dia. 1, 2, 3, 4. Satu bait 4 baris ini dia. Satu bait 4 baris. Kemudian yang kelima, satu bait terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yang manakah dia suku kata? Inilah yang dikatakan suku kata. Burung. Burung terdiri dari 2 suku kata. Bu dan rung. Nuri. Burung dara. Berarti ada berapa suku kata? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Artinya minimal 8, maksimal 12. Jadi di dalam sebuah pantun itu tidak ada yang lebih dari 12 karena sudah ada ikatannya. Coba kita lihat baris kedua. Terbang 2, tinggi 2, di atas awan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Masih dalam kategori. Itu yang dikatakan yang dikatakan satu baris 8 sampai 12 suku kata. Begitu juga seterusnya. Jadi yang dikatakan suku kata, inilah dia, pemenggalan terhadap dari kata. Di bawah kata itu namanya suku kata. Inilah dia, burung. Oke, yang terakhir, satu baris terdiri dari 4 sampai 6 kata. Ini tadi Bapak katakan suku kata. Kalau digabung suku kata, jadilah dia kata. Begitu juga ini. Begitu juga ini dan begitu juga ini. Jadi satu baris ini ada berapa kata? 1, 2, 3, 4. Itu yang dikatakan kata. Jadi dalam bahasa Indonesia itu sebuah huruf kalau digabung menjadi suku kata. Suku kata digabung menjadi kata. Kata itu digabung menjadi kalimat. Kalimat itu digabung menjadi paragraf. Paragraf itu digabung menjadi sebuah karangan. Nah, itulah dia. Oke, sampai di sini kira-kira mengenai pantun. Karena di sini ya, ini tadi Bapak katakan, karena Bapak terangkan di sini hanya yang pertama. Nanti untuk pertemuan berikutnya
Kita akan bahas itu namanya apa syair, gurindam, dan lain-lain. Kalau dia cuma Bapak kasih tahu sedikit, pantun dan syair perbedaannya hanya terletak di sajaknya. Kalau pantun dia bersajak a b a b seperti yang Bapak buat di situ. Kalau syair dia bersajak a. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, kalau pantun dia mempunyai sampiran. Baris pertama dan baris kedua disebut sampiran. Kalau dalam syair dia tidak mempunyai sampiran. Semuanya isi. Itu dia perbedaannya. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang syair. Dari mana asal syair, apa ciri-ciri syair, bagaimana syair yang seharusnya, itu akan kita bahas untuk pertemuan berikutnya. Jadi pertemuan hari ini kita membahas mengenai pantun, yaitu definisi pantun, kemudian ciri-ciri pantun, dan contoh sebuah pantun. Bapak tambahkan sedikit. Jenis-jenis pantun itu ada namanya pantun adat. Nah, ada lagi namanya pantun teka-teki seperti yang Bapak buat tadi. Ada lagi namanya pantun nasihat. Kemudian ada namanya pantun agama. Kemudian ada namanya lagi pantun perkenalan dan lain-lain. Banyak lagi jenis-jenis pantun. Nanti Ananda bisa cari di Google atau ada itu kumpulan-kumpulan pantun, cari itu jenis-jenis pantun ada berapa. Ada banyak itu jenis-jenis pantun, tapi tidak Bapak rangka semua. Kita fokus kepada ciri-cirinya dulu. Sebelum kita masuk kepada jenis-jenis ini, kita harus paham dulu ciri-ciri pantun. Kemudian di sini sudah ada sebapak buat pantun. Jadi pengertian-pengertian 1 sampai 6 ini sudah Bapak jabarkan di sini. Mudah-mudahan ini dulu yang Bapak sampaikan. Kiranya bermanfaat untuk anak Bapak semua. Lebih kurang Bapak meminta maaf. Untuk berikutnya kita akan lebih membahas lagi, yaitu mengenai syair. Sampai di sini dulu Bapak ucapkan, semoga bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.